Hai, ketemu lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran fisika SMA. Kali ini saya akan membahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara: konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel. Dalam kasus ini, partikel-partikelnya tetap diam. Yang bergerak untuk berpindah hanya kalornya saja. Sementara konveksi, proses perpindahan kalor melalui suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Sehingga di sini partikel-partikelnya ikut pindah, ikut bergerak. Sementara yang lain, radiasi adalah perpindahan kalor dari permukaan semua benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Di sini terjadi pancaran energi, pancaran kalor. Sekarang kita akan bahas tentang konduksi. Di sini ada logam, salah satu ujungnya dipanasin, sementara ujung yang lain dibiarkan bebas. Ketika ujung kiri dipanasi, maka logam di sisi sebelah kiri suhunya lebih tinggi dibandingkan yang sisi sebelah kanan. Sehingga di sini akan ada kalor yang mengalir sepanjang logam dari kiri ke kanan. Di sini dilihat yang mengalir hanya kalor saja. Partikel penyusun logam tidak akan bergerak, tidak akan berpindah. Itulah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan dengan persamaan. Nih, Q per T itu adalah laju kalor konduksi sama dengan Ka delta T per L. Dengan K itu adalah konduktivitas termal atau daya hantar kalor. Ini tergantung jenis bahannya. Maka di sini sebenarnya menunjukkan seberapa mampunya suatu logam menghantarkan kalor secara konduksi. Kemudian ada A itu luas permukaan, delta T itu perbedaan suhu kedua permukaan, yaitu T1 karena suhu T1 lebih tinggi dikurangi T2. Kemudian D adalah tebal bahan. Kita perlu hati-hati, perlu cermat benar ketika kita bicara A luas permukaan dan D tebal bahan. Kebetulan di sini kalor mengalir dari sisi kiri ke sisi kanan sepanjang D. Maka yang disebut tebal bahan itu adalah panjang logam, meskipun lebih panjang. Sementara yang luas itu adalah tebal kali lebar, karena dari kiri ke kanan. Berbeda ketika kalor mengalirnya dari bawah ke atas. Maka yang disebut luas itu adalah ini, panjang kali lebar, sementara D-nya itu adalah tebal logam. Tuh. Nah, di sini dapat kita lihat konduktivitas termal masing-masing zat. Ada logam, ada zat padat yang lain, kemudian ada yang disebut dengan bahan isolator dan gas. Bahan isolator itu pasti berbeda dengan bahan yang disebut dengan konduktor. Konduktor itu adalah zat yang dapat menghantarkan kalor secara konduksi dengan baik, sementara isolator kurang baik. Maka di sini kita lihat konduktivitas termalnya untuk logam itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bahan-bahan yang kita sebut dengan isolator. Bagaimana suhu pada sambungan dua batang logam yang berbeda jenis? Ketika misalnya ada logam sisi kiri sepanjang L1 disambung dengan logam yang panjangnya L2. Sisi sebelah kiri
logam 1 dipanasin sampai suhu T1, sementara di ujung logam kanan dibiarkan suhunya T2. Maka yang perlu kita tahu, prinsip sambungan dua logam adalah bahwa laju konduksi pada logam pertama sama dengan laju konduksi pada logam kedua. Ketika misalnya ini logamnya tidak hanya 2, ada 3, berarti langsung Q1 per T sama dengan Q2 per T sama dengan Q3 per T, dan seterusnya. Nah, rumus laju konduksi ini, maka di sini tinggal masukkan ke persamaan. Nah, yang perlu diingat di sini untuk delta T. Pada logam 1 delta T-nya berarti T1 dikurangi T, suhu sambungan. Sementara delta T2, T dikurangi T2. Karena suhu yang tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Kita lihat contohnya. Di sini ada plat besi yang memiliki tebal 4 cm. Dan luas permukaannya 10.000 cm persegi. Salah satu permukaannya bersuhu 120 derajat Celcius dan permukaan yang lain bersuhu 110 derajat Celcius. Konduktivitas termal bahan ini adalah 4,82 Joule per meter second Kelvin. Kemudian ditanya berapa kalor yang mengalir melalui plat besi tersebut setiap second. Nah, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Ada tebalnya, ada A-nya, ada delta T-nya, kemudian ada konduktivitas termalnya. Di sini lebih mudah untuk A dan D karena disebutkan secara langsung. Tebalnya sekian, luas permukaannya sekian. Maka tinggal masuk ke persamaan laju konduksi saja. H sama dengan Ka T1 min T2 per D. Angka-angkanya dimasukkan, ketemulah laju konduksi sama dengan 120,5 Joule per second. Kita lanjutkan konveksi. Di sini ada pemanasan air, kemudian juga ada penerbangan balon udara. Ketika kita memanaskan air, maka sebenarnya yang dipanaskan adalah bagian bawah air. Kalau bagian bawah air dipanaskan, maka volume bagian bawah akan menjadi lebih besar, memuai. Kalau dia memuai, volumenya menjadi lebih besar, maka massa jenisnya menjadi lebih kecil. Karena massa jenis itu Rho sama dengan M per V. Karena massa jenisnya lebih kecil, maka air yang bagian bawah ini akan bergerak naik sesuai konsep hukum Archimedes. Zat yang massa jenisnya lebih kecil akan berada pada lapisan atas. Sementara tadi bagian atas yang suhunya rendah, karena volumenya lebih kecil, maka massa jenisnya lebih besar. Dia akan bergerak turun. Maka di sini terlihat ada perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel, disertai dengan perpindahan air. Itulah yang disebut dengan konveksi. Laju perpindahan kalor secara konveksi dilambangkan dengan H sama dengan H kali A kali delta T. Apa itu? H itu adalah laju perpindahan kalor secara konveksi. Kalau laju itu berarti banyaknya kalor per satuan waktu. Kemudian A itu adalah luas permukaan di mana air itu ditaruh di bejana, berarti ya luas permukaan alas bejana. Kemudian delta T adalah perbedaan suhu permukaan atas dan bawah. Kemudian H kecil ini adalah koefisien konveksi. Itu menunjukkan seberapa kemampuan suatu zat menghantarkan kalor secara konveksi. Pastinya berbeda jenisnya ya berbeda besarnya. Kita coba lihat contohnya. Di sini ada udara
dalam sebuah kamar yang suhunya 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan kaca jendela 15 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 meter persegi jika koefisien konveksinya sekian? Maka tulis dulu diketahuinya apa saja, kemudian masukkan ke persamaan laju konveksi tadi. Tinggal masuk ke persamaan ini, ketemulah laju konveksinya 4,5 kalori per second. Ini satuannya kalori. Kalau mau dijadikan joule juga boleh. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kita lanjutkan radiasi. Kita tahu tadi bahwa semua benda itu akan memancarkan radiasi. Tinggal tergantung jenis bendanya dan juga suhu bendanya. Maka kemudian radiasi yang dipancarkan itu juga berbeda-beda. Radiasi kalor yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik, maka dia punya panjang gelombang, berarti panjang gelombangnya juga akan berbeda-beda. Kita bahas secara khusus. Energi yang dipancarkan atau diserap persatuan luas itu dirumuskan dengan persamaan P sama dengan Q per T itu sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4. Di sini T. Kalau T berarti suhu mutlak itu satuannya Kelvin. Ingat kalau dalam soal suhunya dalam derajat Celcius harus diubah dulu dalam Kelvin. Kemudian E itu adalah emisivitas permukaan bahan, itu adalah koefisien pancaran atau serapan bahan atau benda. Harganya antara E sampai dengan antara 0 sampai dengan 1. Jadi harganya E itu adalah lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian sigma itu adalah tetapan Stefan Boltzmann. Besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4. Kemudian energi yang dipancarkan atau diserap persatuan waktu, persatuan luas, kita namakan dengan I atau intensitas. Maka rumusannya I sama dengan energi persatuan waktu P persatuan luas, maka I sama dengan P per A. Nah, jadi dirumuskan kalau I sama dengan P per A, maka P sama dengan I kali A. Maka sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 kali A. Sama kan ya? Ini yang disebut dengan daya radiasi atau daya pancar. Kita coba sekarang lihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah benda yang memiliki permukaan hitam sempurna dengan suhu 27 derajat Celcius. Kalau ditanya berapa besarnya energi yang dipancarkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas. Berarti ini yang ditanya adalah intensitasnya. Maka yang diketahui apa saja? Di sini tadi permukaan hitam sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Maka tinggal masukkan ke persamaan I, ketemulah intensitasnya 459,27 watt per meter persegi. Kita lihat contoh yang lain. Sebuah bola memiliki jari-jari 20 cm dipanaskan sampai suhu 500 Kelvin. Sedangkan benda-benda di sekitarnya bersuhu 300 Kelvin. Ini jadi termasuk lingkungan di sekitar benda itu. Ditanya berapa daya yang diperlukan untuk mempertahankan suhu bola jika permukaannya memiliki emisivitas setengah. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa ada dua benda yang suhunya berbeda. Yang satu suhunya 500 Kelvin, yang satu suhunya 300 Kelvin. Maka bisa kita katakan di sini bahwa kedua benda juga memancarkan radiasi. Maka ketika ditanya berapa daya yang diperlukan untuk mempertahankan suhu bola supaya tetap 500 Kelvin, maka di sini kita harus lihat berapa selisih daya yang dipancarkan oleh kedua bola.
Maka untuk itu kita harus lihat dulu bola itu berarti luasnya harus kita hitung dulu luas bola. Berarti luas bola 4 pi r kuadrat karena di sini yang dikasih tahu adalah jari-jarinya. Kemudian ketika kita menghitung daya pancar tiap satuan luas yaitu intensitas, itu merupakan selisih antara intensitas yang dipancarkan oleh benda yang suhunya tinggi dengan intensitas yang dipancarkan oleh benda yang suhunya rendah. Maka di sini rumusannya I sama dengan E sigma T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Di sini yang perlu dilihat nih, bukan T1 dikurangi T2 pangkat 4. Berarti kalau seperti itu delta T pangkat 4. Tapi di sini yang merupakan selisih adalah intensitas. Maka T1 pangkat 4 dikurangi T2 pangkat 4. Maka kalau kemudian dimasukkan angkanya, ketemu intensitas sama dengan 1542 watt per meter persegi. Nah, kemudian kalau ditanya daya yang diperlukan, P berarti I kali A. Ketemulah 771 watt. Inilah daya yang diperlukan sehingga suhu bola tetap 500 Kelvin. Itu ya. Semoga ini dapat lebih membantu pemahaman tentang perpindahan kalor. Terima kasih.